Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bagaimana membuat tulisan di atas garis. Kita mulai menyusun huruf-huruf sekarang di atas garis. Teorinya sebenarnya adalah bagaimana kemampuan kita menempatkan huruf-huruf itu di atas garis ini. Jadi garis inilah yang disebut dengan al-khot. Khot itu artinya garis. Maka oleh karena itu tulisan Arab itu ditulis di atas garis. Maka perlu ada panduan garis. Nah, ini kita anggap sebagai garis sentral. Nah, sekarang misalnya kita menggunakan pen yang tebalnya seperti ini, ya. Nah, inilah yang jadi ukuran. Ketahuan nantinya berapa ketinggian huruf dan berapa huruf yang ke bawah. Jadi untuk ketinggian huruf sendiri kita menggunakan 5 titik ke atas. 1 sesuai dengan tebalnya pena kita. Tentu kalau lebih tebal maka dia akan semakin tinggi. Tapi ukurannya sudah tepat, yaitu 5 titik, dan ini adalah ketinggian huruf alif. Nah, untuk harokatnya kita bisa tambah 2 titik. Nah, jadi ini untuk ketinggian huruf. Nah, ini nanti paling tinggi harokat itu adalah 2 titik ke atas. Nah, ini saya perjelas ya, gitu. Nah, kemudian ke bawah ini 3 titik ke bawah, 1 2 3. Nah, dengan begitu kita sudah bisa mengetahui ketinggian huruf, ya. Standarnya ada di sebelah di sini. Nanti harokatnya itu berada di garis yang paling atas. Kemudian paling bawahnya adalah 3 titik. Inilah garis yang kita butuhkan untuk bisa menentukan posisi huruf, ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui posisi huruf, kita harus tahu juga huruf-huruf yang berada di garis, kemudian memotong garis, dan beberapa huruf nanti yang di bawah garis. Misalnya huruf yang di garis kita sudah maklum, ya kan? Ada huruf alif, tidak mungkin kita tulis di bawah garis ini, ya. Kemudian huruf ba itu di garis, maka jangan nanti huruf ba-nya itu melayang begitu, jangan. Nah, huruf jim itu kalau sendirian dia memotong garis, ya. Nah, ini dulu yang di atas garis dulu, yang di garis. Ba, ta, sa, kemudian dal, ya. Kemudian dal, kemudian to, ya. Nah, to, kemudian zo, kemudian fa. Itu yang di garis semua itu, ya. Kemudian huruf kaf, ya. Nah, itu yang di garis. Kemudian huruf ha, nah, ini. Kemudian huruf lam alif. Nah, inilah huruf-huruf yang ada di garis. Jadi tidak usah ditulis di bawah garis ketika dia sendirian. Nanti ketika disambung akan beda lagi, ya. Nah, tapi ini dulu dasarnya nih. Kemudian yang memotong garis ada huruf jim kalau sendirian. Ada huruf ha, ini jim, kemudian ha, kemudian kho. Ada kemudian huruf ro. Ada huruf zai, mana-mana bentuknya nih boleh, ya. Ada kemudian huruf sin, ya. Ada huruf sya atau shin, kemudian sod, ya. Ini memotong garis semua. Kemudian qaf, ini memotong garis. Jadi setengah bagian tubuhnya itu di atas garis, sebagiannya di bawah. Nah, kemudian huruf lam. Kemudian huruf mim ada yang di atas, kalau huruf mim ada yang di sini, dan ada juga yang ke bawah. Ada huruf nun, ada huruf ya. Nah, inilah huruf-huruf yang memotong garis dan yang ada di garis. Maka nanti ketika kita menulisnya di atas garis, patokan ini tetap kita gunakan. Nah, pada kesempatan ini kita coba belajar dulu cara meletakkan huruf sangat dasar sekali, ya, tingkat 1, ya. Artinya sangat dasar sekali. Kita belum mengarah kepada variasi. Nanti kita belajar variasi dulu. Belajar dulu menempatkannya dan menulisnya dengan tepat, dengan bentuk kaidah khatnya, ya. Oke, kita coba sekarang satu kalimat misalnya. Kita coba kalimatnya misalnya apa ya? An-nazafatu misalnya, ya. Au at-tuhuru minal iman. Nah,
Alifnya sudah jelas posisinya di sini. Lamnya sama dengan alif, cuman jaraknya sekarang antara satu huruf dengan huruf yang lain itu minimal 1 titik. Jangan sampai terlalu dekat. Nah, ya, ini untuk huruf to. Karena to itu ada di sini, di garis kita buat di sini. Tuh. Hak yang di tengah memotong garis. Tuh. Nah, di sini ada wawu juga ya, mohon maaf, di sini ada wawu juga. Maka wawu ini juga kepalanya di garis, kakinya di bawah garis. Ke bawahnya paling ini 3 titik. Kita tekan alif. Nah, ini bentuk yang dasar sekali, teman-teman. Kemudian ro-nya. Ya. Oke. At-tuhuru sudah. At-tuhuru satrul iman. Kemudian sin. To lagi. Ro-nya di bawah garis. Jadi tetap menggunakan patokan garis ini, teman-teman. Ya. Kemudian al-iman. Alif, lam. Kita lihat jaraknya ini, usahakan 1 titik ya. Minimal 1 titik jarak-jaraknya ini. Ini juga 1 titik atau 1,5 titik. Ini 1 titik, ini 1 titik, ini 1 titik. Kayak gitulah ya. Itu minimal, teman-teman, sebagai standar. Minal iman. Nah, nunnya memotong garis. Nah, inilah tulisannya. Sekarang baru kita beranjak kepada harokatnya. Nah, standarnya adalah harokatnya itu paling tinggi itu di 2 titik itu. Misalnya kita mulai dari sini, dari atas garis ya. Alif, A. Kemudian tasdid bisa berada di sini. Kemudian baris domah. Kemudian baris domah lagi. Kemudian baris mati. Ya, bisa di dalam atau di atas, bisa di sini atau bisa di sini juga boleh. Saya coba di atas saja dulu sebagai modal dasar kita menulis ya. Nah, kemudian karena baris mati itu tebalnya sama dengan tebal pen yang kita pakai nulis ya. Maaf, ini pakai yang tebal. Nah, di sini ada hamzah, satrul iman lagi. Oke. Nah, inilah tulisannya jadinya ya. Ini standar yang sangat dasar sekali, teman-teman ya. Ini saya hapus karena ini bukan titik, ini cuman jarak ya. Ini harus teman-teman latihkan dulu dasar yang ini ya, baru nanti kita akan beranjak kepada bagaimana membuatnya bervariasi sehingga nanti akan dikenal dengan gaya Hashim, dikenal dengan gayanya As-Sauti dan sebagainya. Itu adalah perpaduan gaya dalam menulis khot ini di atas garis. Tapi setidaknya dasar ini kita pahami dulu ya, bagaimana kita bisa meletakkan huruf-hurufnya ya sesuai dengan posisinya. Baik, terima kasih ya, bersama saya Yunani. Oke. Pada pertemuan kita yang kelima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.